Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Espiana dari kelompok 5. Di sini saya menjadi moderator dari jalannya diskusi kita hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang sistem pemerintahan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Virgin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem pemerintahan itu sendiri. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, sistem dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki hubungan fungsional antara dengan keseluruhan. Hubungan yang mana menciptakan ketergantungan antar bagian sehingga bagian-bagian itu selaras dengan benar. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan proses kerja antar lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Secara garis besar berarti sistem pemerintahan memelihara stabilitas sosial, memelihara perilaku mayoritas dan minoritas, memelihara dasar-dasar pemerintahan, memelihara kekuatan politik, pertahanan, ekonomi dan keamanan menjadi sistem yang berkelanjutan dan demokratis. Berarti menjadi sistem pemerintahan di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perkembangan sistem pemerintahan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ralfiandini dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh presiden. Sejak perubahan ketiga dan keempat UUD 1945, pemerintah Indonesia telah menganut sistem presidensial yang sebenarnya. Selanjutnya ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Dan ada beberapa negara yang telah menerapkan sistem ini, yaitu Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, dan juga Singapura. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem ini adalah kombinasi atau gabungan dari kedua sistem yang telah saya sebutkan sebelumnya atau saya jelaskan sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem ini sering disebut dengan sistem pemerintahan ganda atau sistem pemerintahan dual eksekutif. Dan negara yang telah menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial antara lain Palestina, Prancis, Rusia, Ukraina, Mesir, Armenia, Portugal, Timor Leste, Algeria, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Loho. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam sistem pemerintahan. Yang keempat ada rezim komunis. Sistem pemerintahan ini sepenuhnya dikendalikan oleh komunis. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut satu sistem partai dan mendeklarasikan kesetiaannya kepada komunis. Contoh negara-negara komunis yang masih ada hingga saat ini yaitu Kuba, Vietnam, Laos, Korea Selatan, dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Yang kelima ada pemerintah Partai Demokrat Liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Contoh kebebasan individu itu seperti kebebasan berbicara, menulis, mencetak dan mengungkapkan gagasan atau pendapat secara
terbuka tanpa adanya pengawasan. Dengan syarat semua itu tidak mengganggu dan menodai kebebasan orang lain. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Yang keenam ada institusi pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan jenis ini menganut prinsip kebebasan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah dalam bentuk menetapkan pemerintah belum menetapkan begitu banyak pedoman. Sebagian besar kegiatan pemerintah negara bagian dikemukakan oleh sektor swasta sistem pemerintahan Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara mempresentasikan adanya badan-badan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintahan negara. Lembaga negara dalam sistem politik mencakup 4 cabang utama: eksekutif, birokrasi, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada badan dan elemen lain seperti parlemen, pemilihan umum, dan dewan menteri. Sistem pemerintah negara modern dibagi menjadi 2, sistem presidensial dan sistem kabinet. Pemisahan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, cabang eksekutif diawasi langsung oleh cabang legislatif. Di sisi lain, jika cabang eksekutif berada di luar kendali legislatif, sistem pemerintahan merupakan sistem parlementer. Lembaga-lembaga ini beroperasi menurut prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan di suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan di negara lain. Namun, ada juga beberapa kesamaan antara sistem pemerintahan negara-negara tersebut. Misalnya, jika dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama, pergantian pemerintah di suatu negara terjadi pada saat yang kritis ketika kekuasaan atau pemimpinan negara itu berubah. Di Indonesia, terjadi pergantian pemerintah dari tahun 1997 ke tahun 1999. Ini dimulai dengan krisis mata uang dan krisis ekonomi di Indonesia. Yang biasa kita sebut dengan pemilu. Pemilu umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil presiden, dan lembaga-lembaga lainnya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibagi berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Terus, sistem pemilu yang dianut secara berbeda oleh beberapa negara di dunia. Tetapi secara umum diterima bahwa variasi sistem pemilu dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori. 3 yaitu sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Pengertian sistem distrik. Pemilihan umum dengan sistem distrik atau lebih dikenal dengan daerah pemilihan beranggota tunggal. Dalam sistem pemilihan ini, suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan atau daerah pemilihan di mana jumlah anggota yang dipilih sama dengan jumlah daerah pemilihan. Jika suatu negara terdiri dari 50 daerah pemilihan, maka jumlah wakil rakyat yang mewakili negara tersebut juga bertambah menjadi 50. Dalam sistem ini, berlaku frasa pemenang mengambil semua, yaitu calon terpilih
yang memperoleh suatu suara terbanyak dalam suatu pemilihan tanpa memandang dari selisih perolehan suara. Dengan kata lain, suara calon yang kalah dianggap kalah, terlepas dari perbedaan jumlah suara. Perkenalkan, nama saya Rizky Indra Septa dari jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Aditya mengenai 3 sistem pemilu. Yang pertama tadi sistem distrik sudah dijelaskan oleh Aditya, dan selanjutnya sistem pemilu proporsional. Dalam sistem ini, perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik harus sebanding lurus dengan jumlah kursi yang didapatkan. Ada 2 varian sistem proporsional referensif, bisa memuat daftar calon untuk dapat dipilih oleh pemilih, dan daftar partai single transferable vote. Hampir sama dengan sistem proporsional referensif daftar calon, namun calon terpilih dapat mentransfer suaranya kepada kandidat lain dalam satu partai. Nah, gitulah. Yang ketiga yaitu sistem pemilu campuran. Sistem ini menggabungkan sistem pluralitas atau mayoritas dan sistem PR, yaitu profesional referensif. 2 varian sistem paralel menggabungkan sistem PR dengan mayoritas. Dengan sistem paralel, satu dapil akan dibagi menjadi 2. Satu dapil penentu kursi ditentukan dengan sistem, dan satu dapil lainnya dengan PR atau proporsional referensif. Sistem mixed member system proporsional referensif akan meminimalisir proporsionalitas memperoleh kursi yang dihasilkan dengan sistem mayoritas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.